Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, saya Muhammad Alfarezi Widian dengan NIM 2351121 akan menjelaskan hubungan beberapa komponen sistem lalu lintas terhadap kecelakaan atau keselamatan lalu lintas, di mana pada kali ini komponen yang saya ambil adalah pengguna jalan dan kontrol. Pada kesempatan kali ini, saya mengacu pada sebuah penelitian paper yang dilakukan oleh Subianto pada tahun 2020 yang berjudul Analisis Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas terhadap Pengetahuan Berkendara di Simpang Sono Sewu, Sonapakis, Kasihan, Bantul. Kecelakaan lalu lintas merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari apabila aturan diabaikan, kondisi jalan tidak diperhatikan, dan pengawasan tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Di Kabupaten Bantul, seperti halnya di banyak daerah lain, kecelakaan lalu lintas seringkali bukan disebabkan oleh kelalaian satu pihak saja, melainkan merupakan hasil dari kombinasi antara faktor manusia dan infrastruktur yang kurang memadai. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Subianto pada tahun 2020, tercatat sebanyak 29 kasus kecelakaan terjadi di ruas Jalan Sono Sewu, Sonapakis, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul selama periode 2012 hingga 2017. Dari data tersebut, kecelakaan paling banyak tercatat pada tahun 2016 dengan jumlah 7 kejadian, sementara korban kecelakaan didominasi oleh kasus luka ringan yang mencapai 36 orang. Faktor terbesar penyebab kecelakaan lalu lintas adalah perilaku dari pengendara atau pengguna jalan itu sendiri. Banyak kecelakaan terjadi akibat pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas, seperti menerobos alat pemberi isyarat lalu lintas atau APIL, tidak menggunakan helm, melampaui batas kecepatan, hingga mengabaikan rambu dan marka jalan. Berdasarkan data pelanggaran lalu lintas di kawasan Simpang Sono Sewu, Sonapakis, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, diketahui bahwa jenis pelanggaran yang paling sering terjadi adalah pelanggaran terhadap APIL yang mencapai persentase sebesar 37% atau sebanyak 1.321 kejadian. Ketidakdisiplinan ini tidak hanya membahayakan keselamatan diri sendiri, tetapi juga mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya. Selain pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan, kondisi infrastruktur yang buruk juga menjadi salah satu faktor yang memperbesar risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan oleh Subianto pada tahun 2020, di wilayah Kabupaten Bantul masih banyak dijumpai marka jalan yang tidak layak, di mana kondisinya memudar dan sulit terlihat, terutama pada malam hari. Selain itu, rambu lalu lintas di sejumlah lokasi seringkali tidak berfungsi secara optimal karena tertutup oleh ranting pohon atau terhalang pandangan, sehingga mengurangi tingkat kewaspadaan pengendara khususnya di titik-titik rawan kecelakaan. Tidak hanya itu, sebagian ruas jalan juga minim penerangan yang semakin menyulitkan pengendara dalam mengantisipasi potensi bahaya, terutama saat melintas pada malam hari. Kondisi infrastruktur kurang terawat ini menjadi ancaman serius bagi keselamatan lalu lintas dan tidak seharusnya diabaikan. Keselamatan lalu lintas bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pengendara, melainkan juga merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Pelanggaran terhadap peraturan, kondisi infrastruktur yang tidak layak, serta lemahnya pengawasan merupakan kombinasi yang dapat berujung pada hilangnya nyawa di jalan raya. Oleh karena itu, mari mulai dari diri sendiri dengan mematuhi aturan dan membangun kesadaran, serta mendorong lingkungan sekitar untuk bersama-sama menciptakan sistem lalu lintas yang lebih aman dan tertib. Ingat, jalan raya bukanlah tempat terakhir bagi siapapun.